Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 5 September 2021 demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 5 September 2021 dilaksanakan A. Onsite di gereja, pelayanan perjamuan kudus pukul 7 diperuntukkan bagi anggota wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. Sedangkan untuk pukul 9 bagi anggota wilayah Bethsaida dan Efrata. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kedua, persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 7 via Zoom meeting. Saudara dimohon untuk bisa mengikutinya. Yang ketiga, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 7 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Bersyukurlah pada Tuhan, PKJ 7 ayat 1 sampai 3.
Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengakui bahwa kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kasih dan pengampunan Tuhan yang memampukan dan melegakan melalui Mazmur 86 ayat 5. Demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara yang mengasihi dan dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu
karena kesetiaan-Mu yang luar biasa di dalam mendampingi kami. Ketika kami mengalami sukacita, Tuhan mengingatkan kami untuk bersyukur. Ketika kami menghadapi penderitaan, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu menyelesaikan dan menjalani dengan baik. Dalam segala keadaan kehidupan kami, Engkau tetap ada, berkarya untuk kebaikan kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, terhadap kesetiaan dan kasih-Mu yang luar biasa itu, kami belum bisa membalas dengan baik. Kami mengakui masih banyak dosa, masih banyak pelanggaran yang sering kali kami katakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, secara pribadi, perkenanlah kami untuk mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu sungguh-sungguh kami alami, sehingga kehidupan kami dilegakan, kehidupan kami dipulihkan, dan kami kembali mengalami kesetiaan dan kasih-Mu itu di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri, dan mari saudara dengan sukacita kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari Mazmur pasal 42 ayat 6. Demikian saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam susah
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk senantiasa berharap, pasrah kepada kehendak Tuhan. Karena kami yakin Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah pendamping dalam suka duka kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, tetap tabah di dalam berharap kepadamu, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan menjalani segala sesuatu dengan baik. Kami juga rindu ya Tuhan, bila firman-Mu yang akan kami baca, akan kami dengarkan, mampu kami renungkan, dan nantinya sungguh menguatkan dan memberkati kami ketika kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami di dalam membaca, merenungkan, dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian saudara. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan disungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu mendapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan senantiasa tabah dan kuat dari hidup ketika firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Injil dan juga melalui pengalaman kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai sosok yang mengasihi umatnya dan juga mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Semua dikasihi tanpa memandang perbedaan agama, tanpa memandang perbedaan bahasa, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang lain. Mengasihi dengan tulus.
Tuhan itu juga sosok yang senantiasa menyertai kehidupan kita, kehidupan umatnya. Ada dalam segala keadaan, ada dalam segala peristiwa, suka duka, bahagia hidup. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita atau umatnya. Tuhan Yesus pun juga senantiasa berkarya untuk memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus pun juga senantiasa memberkati, bisa berupa kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan, bisa berupa rezeki yang senantiasa atau setiap hari bisa kita dapatkan dan kita nikmati sebagai upah dari jerih payah kita di dunia ini. Saudara Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita mengimani Tuhan seperti tadi, mengasihi, menyertai, memberikan pertolongan dan memberkati, maka muncul harapan yang sangat tinggi dari diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita rindu senantiasa mengalami kasih-Nya, kita rindu senantiasa mengalami berkat-Nya, kita rindu senantiasa mengalami penyertaan-Nya, kita rindu senantiasa mengalami pertolongan-Nya di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, peristiwa apapun yang menimpa kita rindu mengalami dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tetapi saudara, kadang-kala harapan kita kepada Tuhan itu tidak mulus untuk kita dapatkan, untuk kita raih. Banyak hambatan, banyak tantangan yang sering kali muncul, yang sering kali kita alami, yang sering kali kita rasakan, sehingga harapan kita seolah-olah mudah dan tidak kita dapatkan. Salah satunya saudara, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan, seringkali membuat kita patah semangat, membuat kita luntur iman kita, bahkan kita mulai menjauh dan ragu-ragu akan kasih, penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bacaan yang kita baca tadi mengisahkan seorang perempuan Syrophenisia. Dan dari bacaan tadi kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mengapa saya mengatakan kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, saudara? Mari kita mencoba mencermati kisah perempuan Syrophenisia tadi. Pada awalnya dia pun juga mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau bergaul dengan semua orang tanpa membedakan bahasa, agama. Semua orang bisa bertemu, bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Perempuan Syrophenisia ini juga mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat peduli, mau menolong siapapun. Tujuannya semata-mata untuk kebaikan orang yang ditolong. Dia juga mendengar bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang dialami oleh manusia. Pada waktu itu, saudara, perempuan Syrophenisia ini punya seorang anak yang kerasukan setan. Dan karena kerasukan setan ini, anaknya sangat menderita. Ketika mendengar Tuhan Yesus yang luar biasa itu, maka muncullah iman. Mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus mampu datang dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Sehingga muncul harapan yang sangat tinggi ketika aku nanti berjumpa dengan, sehingga muncul harapan yang sangat tinggi ketika aku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus dan aku minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anakku, maka Tuhan Yesus akan segera datang ke aku dan menyembuhkan anakku yang sedang sakit itu. Tapi kenyataannya bagaimana, saudara?
ketika perempuan Syarofenisia itu berhasil datang mendekat kepada Tuhan Yesus, ada banyak hambatan, ada banyak tantangan yang dia alami. Yang pertama, saudara, dia ditolak oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian bahkan Tuhan Yesus pun juga mengatakan, tidak layak aku memberikan roti yang seharusnya untuk anak-anak, aku berikan kepada anjing. Perempuan Syarofenisia tadi mendapatkan kenyataan yang sangat berbeda dengan apa yang dia harapkan. Dia mengharapkan Tuhan peduli, dia mengharapkan terima oleh Tuhan Yesus dan akan disembuhkan. Yang didapatkan sebaliknya, dikatakan dalam tanda kutip anjing oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan, apa reaksi perempuan tadi ketika ditolak oleh para murid, ketika dikatakan anjing oleh Tuhan Yesus, dan seolah-olah mendapatkan kenyataan yang berbeda dengan harapannya. Saudara, perempuan Syarofenisia tadi tidak patah arang. Dia tetap tabah dalam pengharapannya, tetap terus berharap, bahkan dia terus meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dengan cara bagaimana, saudara? Yang pertama, dia tidak mundur, tidak menjauh dari Tuhan, tidak lantas meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, dia tidak kecewa, tidak patah arang, tapi terus berharap Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Kemudian bahkan dia mengaku, benar Tuhan, aku adalah anjing. Artinya perempuan tadi mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan cinta kasih, tidak layak untuk mendapatkan pertolongan, tidak layak untuk mendekat pada Tuhan Yesus. Tetapi harapannya tidak pudar dengan mengatakan, tetapi anjing bisa makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak. Artinya saudara, perempuan Syarofenisia itu yakin hanya dengan sedikit cinta kasih Tuhan, hanya dengan sedikit pertolongan Tuhan, maka anaknya akan sembuh dari sakit penyakit kerasukan setan. Saudara Tuhan, ketika perempuan tadi tetap tabah dalam pengharapan, hasilnya apa? Yang pertama, perempuan tadi bisa dekat dengan Tuhan Yesus, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Bahkan akhirnya dia disambut dengan baik oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, imannya semakin kuat, keyakinannya semakin kuat, harapannya semakin kuat bahwa anaknya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara, perempuan tadi mendapatkan apa yang dia harapkan. Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah, setan itu sudah keluar dari tubuh anakmu dan anakmu sudah sembuh. Setelah ketika perempuan itu pulang dan sampai ke rumah, sungguh mendapatkan anaknya sudah sembuh. Dari cerita ini kita mendapatkan bahwa sebuah ketabahan akan pengharapan, sebuah kesetiaan tetap dekat kepada Tuhan, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa ketika mendapatkan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, itulah yang membuat perempuan tadi mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu pertolongan Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit kerasukan setan.
Saudara, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempunyai pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Hidup yang senantiasa dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Tetapi seringkali kita mengalami sama seperti perempuan Fenisia tadi. Kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala di sepanjang kehidupan kita muncul masalah, muncul kekecewaan, muncul beban berat. Tetapi mari kita meladani perempuan Fenisia tadi. Tetap tabah dalam berharap. Tidak mudah putus asa, tidak mudah meninggalkan Tuhan, tidak mudah kecewa dan mengeluh. Tetapi terus berharap semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Terus meminta pertolongan Tuhan, terus meminta pendampingan Tuhan, terus meminta kekuatan Tuhan. Maka ketabahan kita dalam berharap itulah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kita akan kuat menjalani hidup, kita akan dimampukan menyelesaikan segala pergumulan yang kita hadapi, dan kita pun akan mendapatkan tujuan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keadaan kehidupan kami yang semakin membaik. Pandemi Corona semakin berkurang dalam kehidupan kami. Khususnya kami bersyukur kalau Kota Semarang atau Semarang Raya boleh menjadi level 2. Kami rindu biarlah keadaan kami semakin membaik dan membaik lagi. Dan kami pun nantinya akan bisa menikmati kehidupan normal. Hidup lebih bebas, dapat bekerja, dapat sekolah atau kuliah, dapat beribadah dengan lebih baik daripada sekarang. Kami mengucap syukur juga Tuhan, banyak orang yang sakit mengalami kesembuhan. Semua karena karya-Mu, semua juga karena jerih payah para medis, tenaga rumah sakit, dan setiap keluarga yang merawat anggota keluarganya. Kami rindu ya Tuhan, biarlah tetap ada kebersamaan, tetap ada persatuan di dalam mengatasi pandemi Corona ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang begitu memperhatikan kami, sehingga kami boleh hidup bahagia, hidup rukun, berkecukupan dalam segala sesuatu di tengah-tengah keluarga kami. Berkati anak-anak yang saat ini sudah mulai belajar onsel,
walaupun masih terbatas. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang belum bisa belajar onsite, tapi masih online. Biarlah baik onsite maupun online membuat anak-anak mendapat pengetahuan, mendapat bekal untuk masa depan mereka. Terima kasih untuk kesempatan dibukanya kembali tempat-tempat ibadah. Biarlah kami juga boleh beribadah di gereja dengan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk mal, untuk rumah makan dan pelaksana bisnis sudah mulai boleh beroperasi. Kami rindu biarlah semuanya boleh membuat perekonomian bangsa kami, perekonomian orang-orang Indonesia semakin membaik dan kembali pulih nantinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah. Biarlah pemerintah boleh mengambil kebijakan dengan tepat, sehingga kami sungguh berharap melalui pemerintah ini, pandemi corona boleh sungguh-sungguh dapat ditekan. Dan kami pun juga mengalami keadaan kehidupan yang baik. Kami juga menyerahkan kehidupan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami tak tabah di dalam berharap kepada Tuhan untuk kebaikan kami dan kebaikan orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Demikian. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135-00-998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara-saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, yang oleh kasih karunia-Nya yang melimpah telah memberikan kepada kami segala sesuatu, kami mohon kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu, mereka memberikan persembahan ini dan mereka yang akan mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan di atas sesama manusia
dan demi perluasan kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berharap, bergantung dan pasrah kepada kehendak Tuhan, agar perjalanan kehidupan kita mampu kita jalani dengan penuh semangat dan berkah. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.